Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik siswa dan siswi yang berbahagia, kali ini materinya yaitu tentang kaidah kebahasaan dalam teks persuasi. Apa saja kaidah kebahasaan dalam teks persuasi ini? Yang pertama adalah adanya kalimat persuasif, ya. Di mana kalimat persuasif ini merupakan kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu yang kita inginkan, ya. Kalimat persuasif ini sering menggunakan kata-kata persuasif, ya. Yaitu kata persuasif ini adalah kata ayo, marilah, janganlah, sebaiknya, hendaknya, dan lain sebagainya. Contohnya bagaimana dalam kalimat? Misalkan mengajak agar orang menjadi pribadi yang sehat. Menggunakan kata persuasif marilah. Maka kalimatnya menjadi marilah biasakan hidup bersih agar menjadi pribadi yang sehat. Nah, kata marilah ini menunjukkan kalimat persuasif, ya. Ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, yaitu hidup yang sehat. Kemudian kita lanjut yang kedua, dalam kebahasaan teks persuasi, yaitu ada kalimat fakta dan kalimat opini, ya. Dalam teks persuasi ini disajikan sejumlah fakta dan opini, ya. Fungsinya untuk fungsi daripada kalimat fakta dan opini ini adalah untuk lebih meyakinkan pembaca, ya, agar pembaca ini lebih yakin, ya, sebelum mereka memperoleh bujukan-bujukannya, ya. Nah, kalimat fakta dan opini ini adalah dua buah kalimat yang saling bertolak belakang. Bagaimana bertolak belakangnya? Kita lihat pengertiannya. Yang pertama, kalimat fakta adalah suatu kalimat yang menyatakan peristiwa yang terbukti kebenarannya. Jadi peristiwanya atau buktinya benar-benar ada, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalimat opini. Kalimat opini adalah suatu kalimat yang merupakan pendapat, gagasan, kritik maupun saran dari seseorang yang diperlukan, ya, dari seseorang yang perlu dibuktikan kebenarannya. Nah ini, ya, jadi perlu pembuktiannya, perlu kebenarannya, ya, harus dibuktikan dulu. Nah, kita lihat dalam contohnya. Contoh kalimat fakta. Indonesia mendapat kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini menunjukkan bahwa Indonesia itu benar-benar merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi terbukti kebenarannya itu, ya. Ini disebut dengan kalimat fakta. Faktanya jelas ada. Bagaimana dengan contoh kalimat opini? Nah, kalimat opini contohnya adalah tidur setelah makan malam akan menyebabkan perut menjadi buncit. Nah, ini orang sudah makan malam kalau tidur perutnya menjadi buncit perlu pembuktian. Ya, kebenarannya harus dibuktikan. Bisa saja benar, bisa juga salah. Nah, itu antara kalimat fakta dan kalimat opini. Berikutnya kebahasaan yang digunakan adalah ada kata teknis atau istilah, ya. Bagaimana kata teknis atau istilah ini, ya. Nah, pada hakikatnya istilah juga ini merupakan kata, istilah itu kata-kata juga. Namun mempunyai ciri-ciri tertentu yang berbeda, ya, dengan kata umum, ya. Dengan kata umum. Bagaimana pengertiannya? Nah, istilah itu ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna
mengungkapkan konsep, mengungkapkan proses, dan keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Nah, jadi ada di situ kekhasan tersendiri ya dalam bidang-bidang tertentu. Jadi tidak bisa digunakan dalam bidang yang lainnya. Nah, ini yang disebut dengan istilah ya. Kata yang pemakaiannya terbatas pada bidang ekonomi misalkan ya disebut istilah ekonomi. Jadi tidak bisa kata istilah ekonomi digunakan dalam bidang biologi. Ya, karena bidang biologi juga menggunakan istilah tersendiri. Nah, ini istilah atau kata teknis. Ya. Kata yang pemakaiannya terbatas pada bidang ekonomi tadi, ya, ini menggunakan istilah ekonomi. Misalkan kita lihat contohnya istilah, ada kata dalam bidang ekonomi perakiraan. Ada kata mikro, ada kata makro. Ya. Menurut BMKG, contoh kalimat ya, menurut BMKG dalam perakiraan cuaca Jawa Barat mengalami hujan yang sangat deras. Ya. Kemudian dalam bidang ekonomi ada kata mikro, ya. Masyarakat yang mengembangkan bidang ekonomi mikro diberi subsidi oleh pemerintah. Ya. Kemudian ada kata makro, ya, dalam bidang ekonomi. Nah, bagaimana kita bandingkan dengan contoh kata atau kata umum, ya? Ada kata perkiraan, ada kata kecil, ada kata besar. Nah, dalam bidang ekonomi ada perakiraan, dalam kata umum ada perkiraan. Perakiraan ini tidak bisa digunakan dalam kata umum. Ya. Dalam kata umum digunakan kata perkiraan saja. Maka tidak akan tepat ya ketika perakiraan ini digunakan dalam kata umum. Ya. Misalkan ya para siswa memperkirakan itu nggak bisa. Para siswa memperkirakan bahwa besok sekolah libur misalkan. Itu tidak akan tepat. Tapi kalau para siswa memperkirakan bahwa sekolah besok akan libur misalkan. Kemudian kata mikro maknanya kecil, tidak bisa digunakan dalam kata umum. Ya. Misalkan ya, Ahmad memiliki sepeda mikro. Ini tidak akan tepat memiliki sepeda mikro. Walaupun mikro itu maknanya kecil, tapi tidak tepat digunakan dalam kata umum. Seharusnya Ahmad memiliki sepeda kecil. Tuh ya. Begitu juga kata makro tidak bisa digunakan dalam kata umum. Ya. Makro itu maknanya besar, ya. Tidak bisa digunakan menjadi kata umum. Saya melihat bis yang makro, ya. Nah, ini tidak tepat dalam kata umum. Yang tepatnya adalah saya melihat bis yang besar. Nah, itulah perbedaan antara istilah dengan kata yang umum. Jadi istilah itu hanya digunakan secara khusus ya di bidang tertentu. Jadi terbatas pada bidang tertentu saja. Kemudian berikutnya adalah kata yang digunakan yaitu kata penghubung yang argumentatif. Nah, kata penghubung yang argumentatif ini ditandai dengan kata hubung atau konjungsi. Ya, kata hubung atau konjungsi jika ya. Kemudian selain jika yaitu ada sebab, kemudian karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, ini adalah kata penghubung yang argumentatif. Bagaimana contohnya? Nah, contoh misalkan dalam satu paragraf. Di sini ada 3 kata dalam satu paragraf. Menggunakan kata hubung yang argumentatif.
yaitu menggunakan kata hubung argumentatif oleh karena itu, kemudian dengan demikian. Contoh misalkan, negara yang kuat adalah negara di mana sumber daya manusianya mempunyai inteligensi yang tinggi, serta kemampuannya di dalam dunia nyata sangat tinggi. Oleh karena itu, Indonesia belum termasuk negara yang kuat. Dengan demikian, perlu kerja keras untuk menjadi negara yang kuat, di mana harus bekerja keras dan terus belajar. Nah, ini kalimat pertama menghubungkan kalimat kedua, dan kalimat kedua menghubungkan kalimat ketiga dengan kata hubung oleh karena itu dan kata hubung dengan demikian dalam satu paragraf tersebut. Kemudian berikutnya yaitu kata kerja mental. Ya. Kata kerja atau verba, ya, pada umumnya digunakan ini untuk mengajukan klaim, ya, mengajukan klaim. Kemudian mengajukan klaim ini yang berikutnya adalah menerangkan persepsi, ya, menerangkan persepsi. Contoh katanya adalah melihat, merasa. Kemudian menerangkan afeksi. Contoh katanya adalah suka, khawatir, ya. Kemudian menerangkan kognisi. Contoh katanya adalah berpikir, mengerti, ya. Kemudian kita lihat contohnya. Misalkan contoh dalam klausa, ya, kata kerja mental. Saya mempercayai bahwa, nah ada kata mempercayai. Itu adalah kata kerja mental. Kemudian ada kata menurut saya. Nah, menurut saya ini menunjukkan kata kerja mental. Atau misalkan saya berpendapat, nah ini juga menunjukkan kata kerja mental dalam bentuk klausa. Ya. Berikutnya contoh dalam kalimat, misalkan ayah mendengar kabar itu. Ya. Ayah mendengar. Nah, ayah mendengar ini adalah penginderaan. Ya. Kemudian kabar itu, ya, mendengar kabar itu. Nah, mendengar kabar itu menunjukkan kata kerja mental. Kemudian berikutnya kebahasaan yang digunakan adalah adanya rujukan kata atau kata rujukan. Ya. Rujukan kata ini adalah suatu kata yang menunjuk yang merujuk pada kata lain, ya, yang memperlihatkan keterkaitannya. Jadi saling merujuk itu kembali, ya, kembali pada kata lain yang memperlihatkan adanya keterkaitan, ya, dengan kalimat yang digunakan tersebut. Nah, kata yang digunakan misalkan kata ini, itu, ya, di, ya. Ini menunjukkan adalah kata rujukan. Nah, rujukan kata ini juga bisa disebut dengan padanan kata, ya, kesetaraan kata. Contohnya bagaimana? Nah, di sini kita lihat contohnya. Contoh kata rujukan. Bromo adalah tempat wisata menarik di Jawa Timur. Ya. Di sana banyak sekali turis lokal maupun internasional. Ada kata di sana. Ya. Di sana ini menunjukkan kata rujukan. Di sana merujuk pada kata Bromo. Ya. Bromo adalah tempat wisata menarik di Jawa Timur. Di sana, nah di sana itu kembali pada kata yang dirujuknya, yang keterkaitannya yaitu kata Bromo. Ya. Di sana banyak sekali turis lokal maupun internasional. Baik, saya kira cukup untuk materi kali ini tentang kaidah kebahasaan dalam teks persuasi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan selamat melanjutkan aktivitas kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.